Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan memasuki tema tentang mandi besar. Dan sebelum saya menjelaskan tentang tata cara mandi besar, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perkara-perkara yang menyebabkan seorang muslimah wajib untuk mandi besar. Jadi apa saja perkara-perkaranya? Ya, karena pastinya tidaklah dia mandi besar kecuali ada sebab. Di antara perkara-perkaranya teman-teman yang hendaknya kita ketahui, apabila ketika seorang muslimah dia berhenti dari haid dan nifas, ya. Jadi ketika seorang muslimah dia berhenti, sudah tidak lagi haid, berhenti dari haid, dia suci, tohara atau tohur, atau seorang wanita yang baru melahirkan kemudian nifas dan dia berhenti dari nifasnya, maka ini dua perkara ini yang menyebabkan seorang wanita wajib mandi besar. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Fatimah binti Abu Hubaish, beliau mengatakan, "Ya Fatimah, idza aqbalatil haidah fad'is salah, wa idza adbarat faghsili wa shalli." Jika haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Dan jika haid sudah berhenti, maka faghsili, mandilah, wasalli, dan salatlah. Ya. Jadi di sini ada perintah dari Rasulullah SAW untuk seorang muslimah apabila dia telah selesai dari haidnya akan menegakkan salat, maka diperintahkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Kemudian perkara apa lagi yang dia mewajibkan seorang muslimah untuk mandi besar? Di antaranya apabila ada seorang wanita yang baru masuk Islam, ya, para muallaf yang baru masuk Islam, kalau dia baru masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi besar, ya. Ini berdasarkan hadis Qais bin Asim radhiyallahu an, ya, Rasulullah SAW memerintahkan mandi, ya, dengan air dan daun bidara, ya. Kemudian kapan lagi wanita muslimah dia harus mandi besar? Di antaranya yang menyebabkan wanita muslimah dia mandi besar apabila seorang wanita muslimah dia keluar mani, ya, dan keluar maninya disertai dengan syahwat. Baik ketika dia tidur maupun ketika terjaga atau ketika dalam keadaan bangun, ya. Jadi saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air mani itu bukan hanya keluar dari seorang laki-laki. Jika seorang wanita muslimah dia keluar mani, ya, baik dalam keadaan muslimah tersebut sedang tidur atau sedang terjaga. Ya, maksudnya terjaga di sini berarti dalam keadaan tidak tidur. Nah, perlu diketahui wahai saudariku bahwasanya keluarnya mani itu bukan hanya dimiliki oleh laki-laki, namun perempuan juga dia mengeluarkan mani. Yang perlu kita ketahui adalah ciri-ciri air mani tersebut, karena pastinya harus bisa membedakan mana air mani dan mana yang bukan air mani. Air mani itu sifatnya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Kalau untuk kaum perempuan, wanita muslimah, maka ciri-ciri air mani itu biasanya kekuning-kuningan. Tapi ini juga harus bisa dibedakan antara keputihan dan air mani, ya. Dan terkadang juga terlihat putih, ya. Terlihat putih, kemudian dia lebih lembut, ya. Dan biasanya memiliki bau yang sama dengan bau mandinya laki-laki, ya. Kemudian di antara cirinya biasanya ketika keluar air mani perempuan, air mani wanita itu biasanya diikuti dengan perasaan nikmat, ya. Dan setelah keluar diikuti dengan rasa capek. Nah, ini di antara ciri-cirinya, ya. Jadi kita juga harus lihat, ya. Kita itu harus paham, ya, kepada diri kita sendiri. Jangan menjadi wanita-wanita yang cuek, ya, ini air mani atau bukan, sampai nggak mengetahui sendiri keadaannya, ya, keadaan dirinya nggak ketahui. Nah, mulai sekarang, yuk mulai kita perhatian, peduli dengan diri kita. Kira-kira ini air mani atau bukan? Ini yang harus kita perhatikan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya di dalam beberapa ayat banyak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar seorang wanita ataupun laki-laki jika dia junub, ya junub itu adalah diantaranya ketika dia keluar mani, ya maka hendaklah fatahharu, hendaklah dia bersuci. Dan para ulama tafsir mengatakan bersuci di sini maksudnya adalah mandi. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, beliau pernah mengatakan di dalam hadis-hadis beliau, diantaranya beliau mengatakan di antara ciri yang bisa membedakan ya antara maninya laki-laki dan perempuan, biasanya kalau air maninya laki-laki itu lebih lengket, lebih kental ya. Tapi kalau air maninya wanita itu lebih encer. Nah, ini di antara ciri-cirinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nanti punya anak laki-laki, kemudian baru balik ya. Ini bisa teman-teman beritahu ya kalau misal ayahnya, terkadang gini ada kasus di mana seharusnya yang mengajarkan ciri-ciri laki-laki itu sudah masuk balik atau belum itu kan biasanya seorang ayah ya. Nah, ada kasus seorang ibu yang cerita kepada saya, Ustazah, suami saya itu malu untuk menjelaskan kepada putranya kalau ciri-ciri balik mimpi basah itu seperti apa. Nah, ini kan berarti kalau memang suaminya atau ayahnya anak tersebut dia malu untuk menceritakan bagaimana mimpi basah kepada anak putranya yang sebentar lagi akan balik misalnya, maka ibu harus mengetahui ya. Dan ini ilmu yang harus kita pelajari, teman-teman. Jadi di antara ciri perbedaan antara mani laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu lebih kental, lebih lengket ya, dan lebih putih. Nah, enggak apa-apa, ini insya Allah ilmu ya, tidak usah malu kita mengetahui hal ini. Tapi kalau perempuan itu lebih encer, lebih kekuning-kuningan. Ya, warna dari warna sudah bisa dibedakan. Taib. Kemudian termasuk juga teman-teman ya yang mewajibkan untuk mandi, termasuknya diantaranya adalah apabila seorang suami istri ya, dia keluar dia jima atau berhubungan suami istri, apabila seorang laki-laki telah duduk di antara keempat cabang perempuan atau kedua tangan kaki istrinya dan kaki istrinya kemudian bersungguh-sungguh berhubungan dengannya, maka ia akan wajib mandi ya meskipun tidak mengeluarkan air mani. Nah, ini di antara penyebab-penyebab perkara-perkara yang mewajibkan seorang wanita muslimah dia wajib mandi. Taib. Setelah kita mengetahui bahwasanya ada perkara-perkara yang wajib untuk mandi, ya, maka saatnya kita akan belajar bagaimana tata cara untuk mandi, ya, tata cara untuk mandi besar. Yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, teman-teman, di dalam mandi besar ini diantaranya adalah jangan melupakan niat. Jangan melupakan niat. Karena niat yang akan membedakan mana mandi biasa dan mana mandi besar. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya bahwasanya niat mandi besar ini hanya dikatakan di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan niat mandi junub itu diucapkan. Yang Rasulullah SAW pernah mengajarkan, memberitahukan kepada kita untuk niat yang diucapkan adalah dalam perkara umroh dan haji. Jadi dalam perkara umroh dan haji, Rasulullah mengatakan bagi siapa yang akan umroh dan haji jika dia sudah sampai di miqat, maka katakan labbaik Allahumma umratan untuk orang yang akan umroh, atau labbaik Allahumma hajjan untuk orang yang akan berhaji. Berarti ketika seorang wanita muslimah dia akan mandi besar, cukup niatnya di dalam hati. Bagaimana niatnya? Niatnya kita akan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niat ya,
maka yang perlu kita ketahui juga adalah rukunnya, rukun mandi ya. Jadi mandi itu seperti apa sih sebenarnya mandi besar itu? Di antaranya rukunnya adalah, rukunnya dulu ya, sebelum kita masuk tata caranya. Rukunnya adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh ya. Dan tak lupa meratakannya sampai ke sela-sela rambut dan kulit. Nah, ini juga yang membedakan antara mandi besar dan mandi biasa ya. Jadi mandi besar tuh benar-benar kita menyiramkan air, pastikan. Apalagi kalau teman-teman yang punya rambut tebal ya, wanita muslimah yang rambutnya banyak, itu kan biasanya nggak asal nyiram ya, berarti jari jemari kita tuh harus dimasukkan ke sela-sela rambut dan kulit ya. Nah, rukun mandi itu simple seperti itu. Rukun mandi itu sebenarnya cukup menyiramkan air ke seluruh tubuh dan meratakannya ya sampai ke sela-sela rambut dan kulit. Itu diantara cara rukun mandi besar ya. Ini simple ya. Baik. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwasanya mandi besar itu harus ada niat, harus adanya rukun mandi. Kemudian kita belajar tentang tata cara mandi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tata cara mandi yang kita bedakan ya antara mandi junub dan mandi setelah haid dan nifas. Kita belajarnya sedikit-sedikit, kita belajarnya perlahan-lahan. Yang pertama kali kita pelajari adalah mandi junub terlebih dahulu ya. Jadi mandi junub itu apabila tadi perkara-perkara yang selain selain haid dan nifas itu mandi junub ya. Taib. Nah, mandi junub kita mengacu ke hadis yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa jika Rasulullah SAW akan mandi junub ya, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Jadi yang dimulai oleh Rasulullah SAW adalah mencuci kedua tangannya. Berarti setelah niat ya, setelah niat kemudian mencuci kedua tangannya. Dan Rasulullah SAW setelah mencuci kedua tangannya 3 kali, kemudian Rasulullah SAW mencuci kemaluannya ya, mencuci kemaluannya dengan tangan kiri ya, dengan tangan kiri. Dan ini teman-teman harus kita perhatikan, jangan sampai mencuci kemaluan menggunakan dengan tangan kanan, karena Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwasanya mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri. Kemudian setelah mencuci kemaluan dengan tangan kiri, tangan yang tadi setelah mencuci kemaluan itu dicuci. Nah, setelah itu baru berwudu seperti wudu untuk sholat ya. Berwudu seperti wudu untuk sholat. Nah, ada perbedaan pendapat ya. Para ulama fikih ada perbedaan pendapat dalam mencuci kaki. Jadi ada yang mengatakan wudunya seperti wudu sholat, jadi lengkap beserta kakinya dicuci. Ada yang berpendapat bahwasanya kakinya itu nanti diakhirkan setelah selesai semuanya, baru kemudian setelah itu kakinya diguyur ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa kitab-kitab ulama yang membedakan kedua pendapat tersebut, ada yang mencuci kakinya secara lengkap atau mengakhirkan kakinya, itu dilihat dari kondisi di tempat masing-masing. Kalau misalnya kondisi di tempat masing-masing, misalnya kondisinya ketika kamar mandinya itu bersih ya, maksudnya tidak ada lumpur sehingga dia kakinya tidak kotor lagi kalau sudah selesai, maka dia tidak apa-apa mencuci kakinya seperti wudhu biasa. Tapi kalau misalnya kamar mandinya di situ ada kotoran ya, yang akhirnya kalau sudah dicuci kakinya dia akan terkena kotoran tersebut, maka kata para ulama fikih sebaiknya kita ambil pendapat yang kakinya diakhirkan. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena memang ini adalah amrun ijtihad ya. Taib. Nah, setelah berwudu ya, seperti wudu sebelum kita salat, kemudian setelah selesai ya, dan beliau Rasulullah SAW menciduk air, karena biasanya beliau menggunakan baskom ya, atau ember ya. Kalau sekarang kan
menggunakannya biasanya shower ya, teman-teman ya, atau menggunakan ember tapi menggunakan gayung ya. Kalau dulu Rasulullah SAW itu menggunakan baskom. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW itu termasuk seorang nabi yang sangat-sangat luar biasa, suri tauladan yang harus kita teladani ya. Masya Allah, beliau sangat-sangat memperhatikan bagaimana beliau berhemat dalam menggunakan air ya. Masya Allah ya, kita tahu Rasulullah SAW itu ketika berwudu hanya memakai air yang sangat-sangat sedikit, dan begitu pula ketika mandi besar beliau memakai air secukupnya saja ya. Jadi beliau menggunakan baskom, kemudian beliau menciduk air dengan kedua tangan beliau dan disiramkan ke atas kepala beliau ya sebanyak 3 kali. Jadi ambil air dari baskom, dituangkan di kepala ya hingga 3 kali ya. Nah, ini juga teman-teman yang perlu diketahui dari kita semuanya. Ketika kita menuangkan air di atas kepala ya, itu kita bisa sambil menggosok-gosokkan. Jadi jari-jari kita itu dimasukkan ke dalam rambut kita ya, sampai air itu bisa menembus ke kulit kepala ya. Nah, setelah mengguyur air ke atas kepala 3 kali, baru beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau ya. Para ulama fiqh juga berbeda pendapat. Ya, caranya ada yang cara menyiramkan airnya ya, dimulai dengan anggota badan sebelah kanan ya. Jadi dimulainya dengan anggota badan sebelah kanan, karena kalau pakai shower itu kan biasanya langsung terguyur semuanya ya, maka kita gunakan anggota badan sebelah kanan dulu yang terguyur ya. Baru setelah itu kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya, baru kemudian setelah itu kita guyur, setelah anggota badan sebelah kanan selesai, baru kita guyur anggota badan sebelah kiri. Begitu pula kalau menggunakan ember ya, maka gayungnya kita siramkan dulu ke anggota badan yang paling kanan. Baik, nah kemudian ini adalah tata cara mandi yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diambil dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau ya, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada hadis satu lagi, yaitu hadis bagaimana tata cara Rasulullah SAW mandi junub, dari hadis Maimunah ya. Beliau berkata dari istri Rasulullah SAW ya, subhanallah, ini istri-istri beliau luar biasa ya, mau memberitahukan kita semuanya, wanita-wanita muslimah, agar kita tahu bagaimana sifat mandi junub, Masya Allah. Nah, di hadis yang kedua ini teman-teman, kata Maimunah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, bercerita, kata beliau, aku menyiapkan air mandi untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini Masya Allah ya, diantara istri salihah begini ya, menyiapkan air mandi untuk suaminya, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW mulai dengan mencuci tangannya ya 3 kali. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanan, lalu memindahkannya ke tangan kiri ya. Dan dengan air itu beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke atas tanah atau dinding ya, kemudian mencucinya. Dan beliau berwudu sebagaimana wudu seperti wudu salat ya. Setelah berwudu, baru kemudian beliau membasuh kepala, lalu menyiramkan air ke seluruh tubuh ya. Dan beliau berpindah tempat, di riwayat lain beliau baru mencuci kedua kakinya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya, maka silahkan teman-teman mau ambil pendapat yang mana boleh ya. Dan untuk para wanita ya, yang biasanya mungkin rambutnya panjang dan mengikatnya, apa bahasanya, nguncir ya, dikuncir, dikepang ya, rambutnya dikepang, maka ketika mandi besar, yang mandi junub, kalau seandainya dilepasnya rambut itu adalah sebuah masyaqqah, maka tidak perlu dilepas juga tidak apa-apa. Jadi wanita yang mengikat rambutnya itu tidak wajib melepas ikatannya. Ya. Ini kita berpendapat seperti ini melihat dari hadis yang telah diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ketika beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, aku adalah wanita yang selalu mengikat rambut. Ya Masya Allah, rapi. Rambut kan kalau diikat itu jadi enak dipandang ya. Suaminya itu kalau mandang itu Masya Allah rapi begitu ya. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, apakah ketika mandi junub aku harus melepas ikatannya?
Kemudian Rasulullah mengatakan tidak, cukup bagimu membasuh kepala 3 kali, kemudian mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Ya, dengan demikian engkau telah suci. Masya Allah. Ini teman-teman, luar biasa ya, Islam itu sangat-sangat memudahkan ya. Dan nggak ribet. Mandi besar itu tata caranya nggak ribet ya, nggak ribet, gampang ya. Tadi niat, kemudian setelah niat, setelah selesai niat ya, kemudian setelah selesai niat baru kemudian kalau kita lihat dari hadis Aisyah, kemudian Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya ya, dicuci dulu, kemudian beliau berwudu, beliau mencuci bagian kemaluannya, kemudian mencuci tangannya, berwudu, mengguyurkan air ke atas kepala, baru mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dimulai dengan anggota badan sebelah kanan. Nah, itu adalah tata cara mandi junub. Nah, yang perlu kita ketahui selanjutnya teman-teman adalah tata cara mandi seorang wanita muslimah setelah mereka selesai dari haid dan nifas ya, dari haid dan nifas. Subhanallah ya, kasih sayang Allah itu sungguh luar biasa ya. Kalau kita haid itu teman-teman disyukuri, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau teman-teman haid berarti teman-teman belum waktunya penuaan dini ya, menopause belum. Tapi teman-teman masih diberikan, subhanallah, masih diberikan kesempatan untuk memiliki anak ya. Dan haid itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada wanita-wanita muslimah. Kalau selesai haid ya, selesai nifas, ada beberapa tambahan ya, mandi junubnya seperti apa, mandi besarnya seperti apa. Di antaranya orang yang mandi setelah haid atau setelah nifas, maka disunahkan untuk menggunakan sabun ya, menggunakan sabun atau bahan pembersih lainnya. Ya, ini diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberitahukan kepada Asma ketika ia bertanya tentang mandi setelah haid, maka kata Rasulullah SAW, ya Asma, Asma ini adalah seorang sahabiyah ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma, ya Asma, hendaklah salah seorang dari kalian itu mengambil air yang telah dicampur dengan daun bidara ya. Jadi kalau dahulu tuh teman-teman belum ada sabun, maka pakainya daun bidara agar lebih wangi ya. Tapi kalau sudah ada sabun bagaimana? Apakah harus mencari daun bidara? Kalau ada, tidak apa-apa dicampur ya. Kalau tidak ada, ya pakai sabun cukup. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak ya daun-daun bidara itu di Indonesia. Alhamdulillah sudah banyak yang menanam. Ya, taib. Kemudian untuk wanita-wanita yang mandi setelah haid ya, kalau dia rambutnya diikat ya, maka hendaklah dianjurkan untuk membuka ikatan rambutnya ya. Ini juga berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata kepada Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya, wahai Aisyah, ketika akan mandi dari haid, uraikanlah ikatan rambutmu, kemudian mandilah. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya ada perbedaan cara ya, kalau mandi junub bagi seorang wanita muslimah, apabila rambutnya diikat, maka tidak perlu dilepas berdasarkan hadis Ummu Salamah. Tapi kalau mandi setelah haid, ya, apabila seorang wanita muslimah itu mengikat rambutnya, maka perlu diuraikan rambutnya berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan apalagi tambahan ya, tata cara mandi setelah haid atau nifas, di antaranya kalau selesai mandi haid atau mandi nifas, maka dianjurkan untuk membersihkan tempat keluarnya darah dengan kapas ya, dengan kapas yang telah ditetesi wewangian. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman, wewangiannya itu wewangian kalau bisa ya, wewangiannya wewangian yang natural ya, yang tabi'i. Jangan wewangian yang itu akhirnya kalau kena, mohon maaf, kalau kena kemaluan ya, itu akan menjadi iritasi dan lain sebagainya ya. Jadi seorang wanita muslimah juga harus berhati-hati kalau memang mau pakai wangi-wangian untuk memberikan wewangian di tempat keluarnya darah ya,
maka harus perhatikan juga wewangian yang dipakainya ya, jangan asal murah ya kemudian dibeli kan. Banyak tuh kalau saya tahu ini adalah mistoharo ya, ternyata dilihat dari komposisinya itu bukan wewangian yang natural ya, ada bahan-bahannya itu dari kimia. Nah, dilihat, dicermati itu kira-kira membahayakan enggak kalau wangian itu dimasukkan ke farji ya, ke lubang tempat keluarnya darah. Kalau memang membahayakan maka kita cari yang lebih aman ya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang seharusnya kita ketahui. Di antaranya catatan yang seharusnya kita ketahui, misalnya ada seorang wanita muslimah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab sedikit pertanyaan teman-teman. Jika ada seorang wanita muslimah, dia junub ya. Misalnya setelah bercampur dengan suaminya. Kemudian setelah itu ia mengalami haid ya, ia mengalami haid sebelum mandi junub. Insya Allah masalahnya bisa dipahami nggih. Jadi dia setelah junub ya, setelah jima dengan suaminya, kemudian dia datang haid dan dia sebelum mandi junub itu, maka ia tidak harus mandi saat itu. Dia boleh menunggu hingga haidnya selesai. Kemudian mandi 1 kali saja dengan niat mandi junub dan mandi haid ya. Akan tetapi dianjurkan bagi wanita muslimah ini untuk mencuci kemaluannya ya. Kalau misalnya mau mandi junub boleh nggak? Boleh. Nanti kalau selesai dari haid boleh nggak mandi lagi? Boleh. Mandinya 1 kali aja, nanti kalau setelah haid boleh nggak? Boleh juga ya. Jadi ini ada beberapa pendapat para ulama. Baik. Kemudian ini juga termasuk teman-teman perkara yang harus kita ketahui. Misalnya ada seorang wanita muslimah ya, seorang wanita dia mandi junub. Tetapi sebelum berwudu untuk sholat ya, dia kan sudah berwudu ketika mandi junub ya kan. Ketika dia mandi kan dia sudah berwudu tuh. Nah, nanti setelah selesai mandi, dia tidak perlu berwudu kembali. Ya, tidak perlu berwudu kembali. Karena wudu yang ada yang dilakukan ketika dia mandi wajib, ya, itu bisa menghilangkan hadas kecil. Jadi kan sudah termasuk. Jadi tidak perlu mengulangi wudu kembali. Kalau memang tidak ada yang batalkan wudu, ya. Kecuali misalnya begini nih kondisinya, masalahnya. Dia lagi mandi besar ya, setelah haid atau setelah nifas. Kan berwudu ya. Setelah berwudu kemudian mengguyurkan air ke kepala, mengguyurkan air ke badan, tiba-tiba mohon maaf sekali, tiba-tiba buang angin ya, kentut. Nah, atau misalnya buang air kecil ya di tengah-tengahnya itu pas mandi kebelet misalnya ya, belum rampung mandinya, kebelet buang air kecil misalnya, atau buang angin, yes. Nah, di situ dia nanti setelah mandi akan menunaikan sholat harus berwudu kembali karena sudah batal wudu yang awal tadi. Nah, tapi kalau memang tidak ada yang membatalkan wudu, maka boleh melanjutkan untuk sholat dan sah wudunya. Jadi cukup wudunya 1 kali saja ketika dia wudu ketika dia mandi besar ya, maka ada wudunya ya. Taib. Kemudian yang perlu diperhatikan juga teman-teman, yang harus menjadi perhatian bagi kita seorang wanita muslimah, ketika ada wanita muslimah dia junub ya, junub. Nah, apakah mandinya harus disegerakan atau boleh menundanya ya? Maka para ulama fikih mereka berpendapat bahwasanya jika kondisi tidak memungkinkan ia untuk untuk segera mandi, maka boleh menunda mandinya ya, boleh menunda mandinya. Karena Rasulullah SAW pernah beliau tidur setelah junub, jadi tidak segera mandi ya, tidak segera mandi.
dan yang paling afdal adalah menyegerakannya. Ya, tapi kalau misalnya mau menunda juga boleh. Ini karena Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub. Ya, taib. Dan yang perlu diperhatikan juga, nah ini dia, seorang wanita muslimah yang sudah menikah, dia juga boleh mandi bareng bersama suaminya. Ya, namanya MB, mandi bareng. Ya, ini juga sunnah Rasulullah SAW. Beliau biasa mandi dengan para istrinya, dan ini harus kita ketahui ya. Tidak apa-apa, insya Allah ini pelajaran untuk kita semuanya, karena itu adalah bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah ya, Islam itu agama yang syamil, agama yang sempurna. Beliau mengatakan, kata beliau, aku pernah mandi bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bejana, masya Allah. Kemudian beliau mendahuliku hingga aku berkata, biarkan aku dulu, masya Allah. Jadi mereka berdua itu mandi berdua dalam keadaan mereka sedang junub, ya masya Allah. Jadi mandi bareng itu tidak apa-apa. Baik. Dan juga teman-teman, seorang wanita juga manakala misalnya ya ada akan mandi besar, kemudian dia mendapati air mandi bekas suaminya, ya. Jadi misalnya suaminya dulu tuh yang mandi. Apakah istrinya boleh memakainya, ya, air bekas sisa pasangannya? Maka diperbolehkan seorang istri untuk memakai air bekas mandi pasangannya. Begitu pula seorang suami. Seorang suami juga boleh memakai air mandi untuk mandi besar, untuk mandi junub, bekas sisa air mandi pasangannya. Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya. Ini Rasulullah SAW sudah pernah beliau melakukannya. Beliau mandi dengan air sisa istri beliau, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Masya Allah. Taib. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu tentang mandi besar, maka ada satu mandi lagi, ya, enggak apa-apa, ini sekalian aja ya, selesaikan bab masalah mandi. Ada mandi yang dinamakan dengan mandi sunnah, ya, jadi mandi yang dianjurkan, bukan mandi wajib, bukan mandi besar. Perkara-perkara apa saja yang menyebabkan seseorang dia dianjurkan untuk mandi? Di antaranya apabila seorang wanita muslimah dia akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dan saya berdoa di sore hari yang mulia ini, semoga kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, saudariku semuanya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat umroh dan haji. Nah, jadi nanti kalau insya Allah mudahkan untuk berangkat umroh dan haji, nanti kalau mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka boleh mandi, ya, dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, ya. Kemudian kapan mandi sunnah dianjurkan? Ketika akan memasuki kota Makkah, ya, ketika akan memasuki kota Makkah. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, ya. Beliau sebelum masuk ke kota Makkah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi terlebih dahulu, ya. Kemudian kapan disunahkan untuk mandi? Ketika seseorang dia mandi setelah sadar dari pingsan. Jadi mandi setelah sadar dari pingsan, maka ini juga disunahkan, dianjurkan. Dan juga ketika seorang wanita muslimah misalnya, ya, ini dianjurkan, bukan diwajibkan. Sekali lagi, dianjurkan, ya. Kalau misalnya seorang wanita muslimah dia istihadah, ya, maka apabila, ya, dia mau mandi, maka diperbolehkan untuk mandi, ya, untuk mandi setiap kali hendak sholat. Tapi kalau misalnya dia tidak mandi pun tidak apa-apa, ya. Yang pasti yang berlaku kalau wanita-wanita yang istihadah, wudhu yang dia pakai itu cukup untuk satu kali sholat wajib. Jadi misalnya nih, sholat duhur, dia sudah sholat tuh, terus masih ada punya wudhu. Orang-orang yang istihadah mau masuk sholat waktu asar,
maka dia harus wudhu lagi, Kalau mau mandi boleh nggak? Boleh. Kalau nggak mandi bagaimana? Nggak apa-apa, ya karena ini mandi yang sunnah. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, kapan lagi mandi yang disunnahkan? Di antaranya adalah mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masya Allah ya, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki Idul Adha, hari raya Islam, hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Maka sebelum kita keluar untuk melaksanakan sholat Idul Adha, kalau di masa pandemi, Wallahu ta'ala alam bisawab, apakah ada nanti sholat Idul Adha di luar ataupun tidak, ya yang pasti kalau mau melaksanakan sholat Idul Adha, maka hendaklah mandi terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah mandi ketika seseorang hendak mengulangi berhubungan suami istri. Jadi kalau mau mengulangi kembali, maka disunnahkan. Ini disunnahkan untuk mandi. Dalam riwayat lain disunnahkan untuk berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fi kunna jami'an.